Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Selamat menyaksikan. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyak pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, ini artikel yang pertama. Kalian juga bisa melihat di buku paket tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 ya. Ini juga artikel kedua ada di buku paket. Jika kalian ingin membaca lebih lanjut, silakan dibuka buku paketnya. Di video ini akan Pak Guru bahas apa-apa yang ada di dalam buku paket. Jadi, kalian tinggal menyimaknya saja. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurut Edo dan Benny? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Nah, ini dia kata khusus yang ada di artikel pertama. Cuaca panas. Kemudian di artikel kedua, perubahan cuaca tidak menentu. Ada cuaca dingin, cuaca hujan, cuaca cerah. Yang di artikel kedua ada kata cuaca panas dan dingin, ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian ada kunjungan pasien. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Mari kita bahas bersama-sama ya. Silakan perhatikan teks yang ada pada layar. Artikel yang pertama, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Hari ini cuaca cerah sangat meningkatkan suasana hati. Nah, itu contoh bercerita menggunakan kata-kata atau istilah khusus yang ada di artikel 1. Sekarang kita bahas artikel yang kedua. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien, yaitu
infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan diare. Nah, itu contoh-contoh bercerita dengan menggunakan kata khusus yang ada di artikel 1 dan artikel 2 tadi. Kalian sekarang perhatikan dialog yang dilakukan oleh Udin, Dayu, Siti, dan Lani, dan teman-temannya juga. Mereka sedang berdiskusi tentang permainan yang disukai. Ada yang suka lompat tali, kemudian bermain tapak gunung, atau engklek, atau main cingklak. Nah, itu ada. Kemudian menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Kemudian saya lebih suka membaca buku. Nah, itu tentang kegemaran mereka. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Misalkan, saat cuaca hujan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Misalnya saja bermain kelereng, bermain lompat tali, bola bekel, dan membaca buku. Itu adalah kegiatan yang dilakukan pada saat cuaca hujan, di mana kita semua berada di dalam rumah. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun, mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Bersatu dalam keberagaman sangat penting karena dapat mewujudkan pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Kemudian, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Jadi, itu pentingnya bersatu dalam keberagaman. Silakan kalian jika mau mencatat, silakan ditulis sesuai penjelasan pada layar ini ya. Nah, tidak terasa pembelajaran pada hari ini sudah sampai di akhir. Tadi kita sudah belajar tentang istilah khusus yang ditemukan dalam teks bacaan. Kemudian menuliskan pentingnya sikap bersatu. Sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Dah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Pak Guru sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pak Guru, dipencet ya tombol subscribe-nya. Silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa besok hari. Salam sehat.